Kita sering mendengar kisah tentang perubahan besar yang mengubah dunia. Tapi tahukah Anda, perubahan juga bisa terjadi di tempat-tempat yang sederhana. Ini adalah kisah tentang sebuah transformasi yang luar biasa. Sebuah perubahan yang mengubah kehidupan masyarakat desa. Kisah ini terjadi di Desa Gayam Harjo, sebuah desa kecil yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Sebuah desa yang menyimpan potensi luar biasa. Dulu di desa ini, singkong hanyalah tanaman biasa. Tanaman yang seringkali hanya dianggap sebagai pakan ternak. Harganya murah, bahkan seringkali tak bernilai. Para petani kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang layak dari hasil panen singkong mereka. Seringkali, singkong hanya berakhir menjadi sampah yang terbuang percuma di ladang. Sebuah pemandangan yang menyedihkan bagi para petani. Para petani menanamnya sekadar untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka bertani dengan harapan yang tipis. Mereka tidak pernah bermimpi untuk meraih keuntungan besar dari hasil panen singkong mereka. Bertani singkong hanyalah cara untuk menyambung hidup. Namun, takdir berkata lain. Segalanya berubah ketika sebuah ide brilian muncul. Sebuah inovasi yang mengubah cara pandang terhadap singkong. Perubahan itu terjadi ketika singkong diolah menjadi tepung mokaf, sebuah produk inovatif yang memiliki nilai jual tinggi. Mokaf, atau Modified Cassava Flour, adalah tepung singkong yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga memiliki kualitas yang lebih baik dari tepung singkong biasa. Inovasi ini tidak hanya mengangkat derajat singkong, tetapi juga mengangkat derajat kehidupan para petani di Desa Gayam Harjo. Mokaf mengubah singkong dari komoditas kelas 2 yang kurang diminati menjadi primadona desa yang dibanggakan. Mokaf bukan hanya soal rasa dan kualitas yang lebih baik, tetapi juga tentang harapan baru bagi masa depan desa. Mokaf membuka peluang ekonomi baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Peluang yang memberikan harapan bagi kemajuan desa. Para ibu di UMKM Mona Lisa, sebuah kelompok usaha kecil di desa tersebut, melihat potensi tersembunyi di balik singkong. Mereka menyadari bahwa singkong memiliki potensi yang jauh lebih besar dari sekadar pakan ternak. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa singkong yang melimpah di desa kita tidak bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai? Pertanyaan sederhana itu memicu sebuah revolusi kecil di Desa Gayam Harjo. Sebuah revolusi yang mengubah segalanya. Dengan ilmu pengetahuan dan kemauan yang kuat untuk belajar dan berkembang, mereka berhasil mengubah nasib singkong. Mereka membuktikan bahwa pakan ternak pun bisa diubah menjadi produk bernilai tinggi yang menghasilkan keuntungan besar. Kini, setiap panen singkong di Gayam Harjo memiliki tujuan yang jelas dan harga yang pantas. Tidak ada lagi singkong yang terbuang percuma. Para petani mendapatkan harga yang adil untuk hasil panen mereka, sehingga mereka bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Petani tersenyum bahagia, anak-anak bisa bersekolah dengan layak, dan masa depan desa terlihat lebih cerah. Desa Gayam Harjo telah membuktikan bahwa inovasi dan kerja keras dapat mengubah takdir sebuah komunitas. Mokaf bukan hanya sekadar produk, tetapi telah menjadi denyut nadi ekonomi lokal yang menghidupi Desa Gayam Harjo. Kisah ini mengajarkan kita bahwa inovasi sekecil apapun, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, bisa mengubah takdir sebuah komunitas. Singkong, yang dulunya hanya dianggap sebagai pakan ternak, kini telah menjadi emas desa yang membawa kemakmuran. Dari keterbatasan dan kesulitan, lahir kemandirian dan semangat untuk terus maju. Desa Gayam Harjo telah menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain di Indonesia. Inilah bukti nyata bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Singkong di Desa Gayam Harjo telah menemukan takdir barunya, takdir yang membawa kemakmuran dan harapan bagi seluruh masyarakat desa. Desa Gayam Harjo di Lerang Sleman dulu hanya desa agraris biasa. Singkong tumbuh subur, tapi potensinya lama tertidur. Petani menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga rendah. Para ibu sibuk di rumah, belum banyak berperan dalam ekonomi. Namun harapan mulai tumbuh di antara perempuan desa. Mereka membentuk UMKM Mona Lisa, Mocaf olahan asli Gayam Harjo. Mona Lisa jadi wadah semangat perubahan. Dari kelompok kecil, mereka belajar, mencoba, dan saling menguatkan. Gotong royong jadi kunci. Kini, dapur-dapur produksi mokaf mulai berasap, menandai energi baru di desa. Kreativitas dan kewirausahaan tumbuh. Gayam Harjo tak lagi tenang, ia berdenyut dengan harapan. Semua dimulai dari keberanian melihat peluang di balik singkong. Inilah awal transformasi desa. Mimpi besar.
Setiap pelaku UMKM, dari Sabang hingga Merauke, memiliki mimpi untuk mengembangkan usahanya, untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga dan komunitasnya. Namun, mewujudkan mimpi besar butuh dukungan besar. Dukungan yang tak hanya berupa modal, tetapi juga pendampingan, pelatihan, dan akses ke pasar yang lebih luas. UMKM Mona Lisa tak berjalan sendiri. Mereka adalah bagian dari ekosistem yang saling mendukung, sebuah komunitas yang solid dan bersemangat. BRI Life hadir lewat program TJSL sebagai wujud komitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. BRI Life bukan sekadar penonton, tapi mitra sejati. Mereka turun langsung ke lapangan, mendengarkan, belajar, dan berkolaborasi dengan para pelaku UMKM. Bersama BRI Research Institute sebagai garda depan inovasi dan riset, mereka memetakan kebutuhan real di lapangan dan merancang pendampingan efektif yang sesuai dengan karakteristik masing-masing UMKM. Bantuan tak hanya berupa dana, yang memang sangat penting sebagai stimulus awal, tapi juga rumah produksi higienis dan peralatan modern, yang memungkinkan UMKM menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berdaya saing. Mesin pengupas, oven pengering, hingga pelatihan manajemen usaha diberikan, untuk membekali UMKM dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis secara profesional. Hasilnya, kapasitas produksi dan kualitas mokaf meningkat pesat, membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan. Pelatihan digital dan pemasaran online jadi menu utama agar UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Kolaborasi ini membangun ekosistem UMKM yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. BRI Life dan BRI Research Institute memberi kail, bukan hanya ikan, mengajarkan keterampilan, bukan hanya memberikan bantuan sesaat. Mereka memberdayakan, bukan sekadar memberikan solusi jangka panjang, bukan hanya mengatasi masalah sesaat. Sinergi ini menghidupkan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah bukti kekuatan kolaborasi lintas sektor antara korporasi, lembaga riset, dan komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Gayam Harjo kini punya mitra untuk tumbuh bersama, menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Di rumah produksi Mona Lisa, singkong berubah jadi tepung mokaf berkualitas. Proses dimulai dari pemilihan singkong terbaik, lalu dikupas dengan mesin modern. Singkong dipotong jadi chips, lalu difermentasi dengan mikroorganisme khusus. Fermentasi menghilangkan aroma singkong, menghasilkan tepung mirip terigu. Chips dikeringkan dengan oven, tak lagi tergantung cuaca. Setelah kering, chips digiling jadi tepung halus, mokaf siap dipasarkan. Modernisasi proses ini meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi. Petani kini semangat menanam singkong, ibu-ibu dapat penghasilan tambahan. Efek domino positif terasa di seluruh desa. Dapur Mona Lisa jadi jantung ekonomi Gayam Harjo. Setiap butir tepung adalah harapan baru. Inovasi sederhana, dampak luar biasa. Sukses mokaf, tak lepas dari suara para pelakunya. Kisah-kisah mereka adalah fondasi dari keberhasilan ini, sebuah bukti nyata bahwa inovasi dan kerja keras dapat mengubah kehidupan. Kita akan mendengar langsung bagaimana mokaf telah memberikan dampak positif bagi mereka dan komunitasnya. Sri Haryani, Ketua UMKM Mona Lisa, bercerita tentang perjalanan mereka dan bagaimana mokaf telah membuka peluang baru. Ia adalah sosok inspiratif yang memimpin UMKM Mona Lisa dengan penuh dedikasi. Dulu kami hanya ibu rumah tangga, yang kesehariannya berkutat dengan urusan dapur dan keluarga. Kami tidak memiliki penghasilan sendiri dan bergantung pada suami. Sekarang kami punya penghasilan sendiri. Kami bisa membantu perekonomian keluarga dan merasa lebih mandiri. Mokaf telah mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Mokaf memberi kebanggaan dan kemandirian. Lebih dari sekadar produk, mokaf adalah simbol perjuangan dan keberhasilan para perempuan. Rumah produksi dan peralatan baru yang lebih modern dan efisien membuat produksi naik berkali lipat. Peningkatan ini memungkinkan mereka untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Kualitas tepung lebih baik sehingga menghasilkan produk makanan yang lebih berkualitas pula. Lebih putih, lebih bersih, dan lebih aman untuk dikonsumsi. Pemerintah Sleman pun mendukung penuh inovasi ini, menyadari potensi besar mokaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maerusmi Suryaningsih dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM lokal. UMKM Mona Lisa adalah contoh inovasi pangan lokal yang patut diapresiasi dan didukung. Pemerintah membantu sertifikasi, izin edar, dan promosi
untuk memastikan produk Mokaf memenuhi standar kualitas dan keamanan. Kolaborasi masyarakat adalah kunci utama dalam membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan. Swasta yang memberikan dukungan finansial dan keahlian, dan pemerintah yang menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, jadi kunci ekosistem UMKM yang kuat. Sinergi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang dan berinovasi. Suara dari lapangan melukiskan optimisme, harapan akan masa depan yang lebih baik bagi para petani dan pelaku UMKM. Perubahan besar dimulai dari desa kecil, dengan semangat gotong royong dan inovasi yang tak kenal lelah. Semua pihak bergerak bersama, menciptakan dampak positif yang luar biasa bagi masyarakat. Gayam Harjo jadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk mengikuti jejak kesuksesan mereka. Inilah bukti nyata pemberdayaan, bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi, kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Produksi efisien saja tak cukup, kualitas harus dijaga. Rumah produksi higienis dan peralatan modern hasilkan Mokaf berkualitas tinggi. Konsistensi jadi kunci menembus pasar kompetitif. Inovasi merambah ke pengemasan dan branding. Kemasan menarik, informatif, dan bermerek meningkatkan nilai jual. Pasar Mokaf kini meluas ke toko oleh-oleh, kafe, hingga hotel di Yogyakarta dan Sleman. Produk olahan seperti kue kering dan camilan berbahan Mokaf menambah pendapatan. Penjualan online lewat media sosial dan e-commerce memperluas jangkauan. Pesanan dari luar kota dan pulau kini mudah dilayani. Produk lokal mampu bersaing di panggung nasional. Batasan geografis tak lagi jadi halangan. Mokaf Mona Lisa menembus pasar luas. Di tengah krisis iklim, singkong jadi solusi masa depan. Tahan kekeringan, tumbuh di lahan marginal dan adaptif, itulah keunggulan singkong. Mokaf jadi substitusi tepung terigu, mengurangi ketergantungan impor gandum. Indonesia jadi lebih mandiri pangan. Hampir semua bagian singkong bisa dimanfaatkan, umbi, kulit, daun. Model pertanian zero waste tercipta. Industri singkong memberi manfaat ekonomi dan ekologis. Tanah tetap subur, jejak karbon berkurang. Kisah Gayam Harjo bisa jadi inspirasi daerah lain. Inovasi pangan lokal adalah kunci menghadapi krisis pangan dan iklim. Singkong bukan lagi makanan desa, ia solusi cerdas masa depan. Semua berawal dari kearifan lokal. Keberhasilan Gayam Harjo lahir dari gotong royong 3 pilar masyarakat, swasta, dan pemerintah. UMKM Mona Lisa jadi motor perubahan di lapangan. BRI Life dan BRI Research Institute membawa modal, teknologi, dan pelatihan. Mereka mempercepat, bukan mengambil alih. Pemerintah Sleman memfasilitasi perizinan, sertifikasi, dan promosi. Kolaborasi ini membangun fondasi kokoh bagi UMKM. Model triple helix ini bisa direplikasi di daerah lain. Semua pemangku kepentingan duduk bersama, berbagi peran. Gotong royong jadi strategi pembangunan modern. Gayam Harjo jadi cetak biru pembangunan desa. Kisah Mokaf Gayam Harjo adalah kisah harapan. Dari singkong terabaikan, lahir industri kecil yang menghidupi desa. Dari ibu rumah tangga, lahir wirausahawan tangguh. Potensi terbesar bangsa ada di desa-desa. Kisah ini bisa terjadi di mana saja, setiap daerah punya singkongnya sendiri. Kuncinya melihat potensi, berinovasi, dan berani memulai. Kolaborasi lintas sektor harus jadi standar baru. Swasta, pemerintah, dan masyarakat harus bergerak bersama. Inilah esensi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Cerita Sleman adalah awal ribuan kisah serupa di Nusantara. Dengan inovasi dan gotong royong, Indonesia bisa lebih mandiri dan sejahtera. Harapan itu nyata, beraroma singkong, lahir dari desa kecil bernama Gayam Harjo.